kegiatan belajar mengajar ya, dan berjalan dengan lancar sekali, tidak terasa waktu dari jam 10 sampai dengan jam 12 belajar. Baik, kalau Pak Sony, saya ingin mendengarkan dari Pak Sony setelah melaksanakan kegiatan ini, gimana refleksi Pak? Dari awal sampai akhir pembelajaran saya semacam excited gitu melihat anak-anak dengan begitu antusiasnya mereka melaksanakan pembelajaran, dan saya yang tadinya jujur tidak percaya diri karena takut kerjasama saya dengan anak-anak tidak solid begitu, artinya anak-anak ada yang pasif begitu. Tapi alhamdulillah saya mobile gitu ya, dari kelas kan anak-anak di beberapa tempat yang berbeda, saya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kelompok ke kelompok yang lain, mereka antusias terhadap pembelajaran, mereka aktif semuanya sehingga saya semakin semangat begitu. Oke. Nah, tadi kan Pak Sony sudah melaksanakan kegiatan ya. Nah, terus pada saat observasi Pak Sony bilang yang akan dikembangkan itu adalah diferensiasi dengan KSE ya, karena mungkin itu hal yang baru ya Pak ya. Ya kita mungkin ya pasti praktekkan apakah itu betul ya. Kalau budaya positif itu luar biasa, itu yang budaya positif sudah biasa dilakukan. Nah, menurut Pak Sony, apakah pada saat mempraktekkan ini tadi itu ya, pada saat pembelajaran PSS dan PSE, apakah cukup puas? Tentunya kalau kita berbicara tingkat kepuasan akan selalu tidak puas begitu. Saya masih harus banyak menggali potensi diri saya agar diferensiasi kontennya lebih beragam. Saya juga menggali akan diferensiasi konten itu banyak macamnya. Saya masih perlu banyak belajar sehingga saya dapat mengakomodir semua kebutuhan siswa begitu. Karena ternyata ketika saya memetakan kediferensiasian itu, masih ada anak yang kebingungan apakah mau yang Chromebook, apakah mau yang ini. Jadi saya dalam artian ini anak maunya yang mana masih belum tergali seperti itu. Nah, itu diferensiasi. Nah, sekarang untuk yang KSE-nya bagaimana menurut Pak? Untuk KSE-nya saya masih belum puas karena di awal saya kan dari awal sampai akhir itu sudah memetakan KSE-nya yang mana saja, di urutannya yang mana saja gitu. Saya untuk manajemen diri barangkali ya, untuk manajemen diri anak ada yang masih belum anak-anak fokus sebenarnya masuk ke pembelajaran di kelompok di diskusi, karena masih ada yang tadi Pak Badai Nambut Gunting, berarti kan anak masih belum masuk ke pembelajaran itu, karena sebenarnya pemetaannya sudah saya laksanakan sehari apa 2 hari sebelum ini, memetakan mereka keperluannya apa saja sudah saya jelaskan ke mereka, tapi ternyata masih ada hal-hal yang kurang tepat mereka laksanakan. Nah, sekarang kembali lagi ke diferensiasi yang ada. Yeah. Nah, tadi kan kata Bapak masih belum maksimal gitu ya, masih belum puas gitu. Nah, rencana Bapak nih untuk bisa lebih maksimal lagi mungkin diferensiasi, rencana Bapak gimana? Tindak lanjutnya ke depan. Saya mencari referensi. Saya mencari referensi berkaitan dengan diferensiasi konten, itu yang paling utama. Kalau diferensiasi proses, insya Allah kan sebenarnya dari dulu juga proses pembelajaran hampir sama seperti itu. Untuk diferensiasi produk hanya berbeda saja produk apa yang akan biasanya akan buat. Biasanya saya membuat produk itu satu macam. Kan sekarang diferensiasi jadi bermacam-macam.
Nah, yang pertama saya banyak-banyak membaca referensi barangkali berkaitan dengan diferensiasi konten. Apa yang akan saya berikan untuk anak-anak. Kemudian diferensiasi produknya saya harus menggali kira-kira produk apa yang tepat untuk materi tertentu. Misalkan untuk SBDP kan keberagaman itu harus terakomodir begitu ya. Itu referensi barangkali akan saya tambah. Betul ya. Oke. Kemudian untuk yang ASN ini, menurut Mas ini rencananya ke depan gimana supaya lebih maksimal lagi? Untuk KSE-nya yang pertama saya buka lagi modul langkah pertama karena kalau membaca menyimak itu menurut saya tidak cukup satu kali, harus untuk sampai puas itu harus 2 kali 3 kali begitu. Kemudian saya juga menggali potensi saya agar saya puas lagi keberagaman produk apa yang harus saya gali itu melalui referensi lagi. Saya mungkin melalui YouTube, mungkin melalui Google, atau bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah sekarang gini Pak, pada saat Bapak mulai mengajar berdasarkan persepsi, kemudian sampai dengan menutup ya, menutup. Nah, apakah semuanya sudah terpenuhi atau ada yang terlewat? Untuk pihak persepsi, insya Allah saya rasa urutannya sudah tepat. Kemudian di kegiatan ini sudah tepat. Untuk di akhir mungkin belum maksimal itu di akhir saya. Iya. Kenapa tuh Pak? Yang mana yang di akhir? Saya di RPP menuliskan akan menyanyikan sambil lungan untuk sebagai menyanyikan sebuah lagu. Tidak saya tersampaikan karena berdurasi terlalu panjang, jadi saya persempit, dihilangkan. Kedepannya berkaitan dengan durasi waktu ini akan saya olah sedemikian rupa sehingga terutama di proses barangkali yang melarnya, sehingga semua alur RPP-nya terakomodir. Ya, baik. Selain yang tadi tidak bisa menampilkan yang menyanyi tadi ya, apakah ada lagi menurut Pak Sony? Berkaitan dengan anak-anak membuat produk, mereka sudah diarahkan, jadi harusnya mereka bergerak cepat. Tetapi yang namanya anak-anak tentu saja tidak bisa, ekspektasi kita tidak bisa masuk ke sana gitu. Artinya anak-anak pada proses pembelajaran harus lebih diperhatikan lagi sehingga waktunya juga tidak meluang. Nah, saya boleh mengungkapkan pendapat ya Pak? Boleh. Baik. Kita kan sama-sama belajar ya, kita sama belajar banyak sekali hal-hal yang bukan baru ya. Maksudnya hal-hal yang kita sudah sering dengar, kita sudah sering pelajari, ya saya sering secara pribadi ya. Tapi pada saat pelaksanaan, seperti ini nih, berarti yang kemarin saya dipraktekkan di sekolah ada yang kurang ya nih, bisa seperti ini gitu. Jadi terima kasih sekali ternyata yang pasangan lakukan itu betul-betul saya juga sama menimba ilmu dari pasangan gitu ya. Nah itu kemudian tentang tahapan-tahapan alur dari RPP itu ya, persepsi dari pasangan juga, kemudian proses juga sama juga. Nah mungkin yang ingin saya sampaikan ya, di penutup ya Pak ya. Nah di penutup itu Pak Sony ini sebaiknya melibatkan anak untuk biar anak dulu yang menyimpulkan atau merangkum apa yang sudah dipelajari. Pak Sony tapi sudah ada refleksi sih ya, refleksi anak gimana, senang gitu ya. Nah mungkin itu refleksi sudah, cuman yang merangkumnya itu bersama-sama gitu ya. Jadi kita pancing dulu anak, suruh merangkum gitu ya, suruh bicara, baru sama kita disempurnakan gitu ya. Itu mungkin itu satu. Nah kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan
untuk asesmennya Pak Sony itu yang mana Pak Sony? Saya juga udah ada di mungkin Pak Sony asesmennya yang ini dengan ini, cuma ingin mencocokkan aja. Pak Sony asesmennya gimana maksudnya itu penilaiannya terhadap anaknya? Penilaian terhadap anak itu diproses ketika berdiskusi, kemudian hasil produk, dan saya kan tadi menyuruh anak untuk ada lembar kerja juga, kemudian di akhir ada penugasan. Betul, tapi sama dengan saya. Mungkin ini proses tadi karena pada saat proses ini tidak saya tanyakan lagi gitu tadi karena ada cuma lupa nggak dibaca lagi lupa. Oke, berarti sama ya dengan saya. Jadi pada saat proses, kemudian pada saat produknya, kemudian pada saat ini proses produk, kemudian ada lembar kerja juga ya Pak ya. Jadi apa yang Pak Sony sampaikan sama dengan pikiran saya gitu. Iya Pak Sony, terima kasih. Ini ini yang saya tulis ini Pak Sony ya, nanti akan saya repot lagi. Terus terang tulisan saya itu jelek. Jadi saya tuh udah lama nggak pernah nulis tangan, jadi saya suka langsung pakai ketik ya. Nah mungkin nanti saya minta tanda tangan Pak Sony difotokan atau di-scan, nanti saya tempel gitu. Jadi kalau harusnya ini langsung kan disepakati bersama tanda tangan gitu ya, pas saya juga. Habis tulisan saya juga bagus gitu ya. Terus untuk bicara sambil nulis terkadang saya kurang pandai lah. Jadi ya nggak bisa kalau misalkan saya bicara coaching kemudian sambil nulis tuh nggak bisa gitu. Pasti ada aja yang terlewat. Makanya saya paham di sini. Nanti di rumah baru didengarkan lagi, ditulis lagi gitu. Jadi perlu tenang. Nah itu dia baik Pak Sony berbeda ya. Alhamdulillah ya sudah selesai kegiatan ini ya, pasca observasinya. Nah sekarang bagian akhir pendampingan ya Pak ya. Seperti biasa saya ingin menanyakan bagaimana nih proses pendampingan saat ini, refleksinya. Alhamdulillah yang saya rasakan ketika Ibu mendampingi saya, semangat saya tumbuh karena beda Bu ketika tidak dilihat dengan dilihat gitu. Jadi muncul semangat, muncul nervous, tapi saya juga ketika dilihat oleh orang lain malu kalau terlihat jelek gitu ya. Jadi entah ini jadi perasaan saya maksimalkan, tapi perasaan saya apakah apa yang saya telah kerjakan ini sesuai dengan alur RTP atau sesuai dengan diferensiasi dengan KSE atau sesuai dengan ajarnya seperti ini enggak gitu. Itu perasaan saya, refleksi diri saya begitu. Jadi kurang percaya dirinya ada. Tapi setelah melaksanakan itu bagaimana? Setelah melaksanakannya alhamdulillah, karena saya juga, kalau saya gini, ketika di awal perasaan itu muncul itu dia insecure, tidak percaya diri, takutnya bukan takut untuk tampil, tetapi takut ketika tampil tidak sesuai ekspektasi dari pendamping gitu. Tapi setelah Ibu tadi berkata di depan anak-anak dan setelah coaching, alhamdulillah saya dari itu muncul. mungkin itu pede. Iya, sebenarnya saya jadi gini, observer itu ya bukan berarti PP ya, tapi kepala sekolah juga kan itu observer ya. Atau misalkan kalau di SEP karena misalkan gurunya banyak sehingga dibantu oleh oleh rekan guru yang lain gitu. Jadi yang namanya observer itu bukan menilai ya, tapi menggali seperti ini gitu. Jadi menggali seperti ini gitu. Jadi yang namanya misalkan tidak saya apa itu betul nggak ngajarkan gitu itu ya maksudnya itu nggak tidak di ranah itu ya. Betul tidak di ranah itu, karena
setiap guru punya cara masing-masing ya, cara menyampaikan cara guru ngajar beda-beda ya. Yang penting yang penting alur yang di RPP itu ada itu. Kemudian yang tadi yang tentang diferensiasi dan PSE juga budaya positifnya ada gitu. Hanya tadi kan saya bilang bahwa Pak Sony mau apa yang mau dikembangkan, karena Pak Sony sudah belajar tentang modul berapa yang PSE dengan 2.2 dan yang PSE dengan diferensiasi 2.1 ya. Nah sehingga itu yang menjadi fokus Pak Sony kan, karena itu yang dipelajari. Apakah sudah sudah benar nggak nih gitu ya. Tapi kan tetap yang lebih ayam itu kan Pak Sony sendiri apa orang tua atau apa. Saya cuma ini aja mendampingi Bapak supaya supaya potensi Bapak itu berkembang gitu berkembang. Artinya nanti untuk menambah potensi untuk yang lebih mengembangkan potensi itu, tapi Pak Sony udah tahu caranya sendiri gitu kan dari saya. Tapi dari Bapak sendiri muncul saya harus begini gitu. Justru dengan seperti itu, seperti waktu itu Bapak belajar kan ya, belajar tentang bagaimana restitusi, bagaimana ini kan ke siswa ya. Nah dengan seperti itu nanti ke siswa juga kan dia kan udah bilang sendiri, insya Allah nanti lebih tertanam dibandingkan dengan dia tahu Bapak harus gini Pak, Bapak harus gini. Sok bilang deh gitu. Siswa juga sama. Harus gini itu kadang ya melanggar janji ya untuk siswa. Tapi kalau misalkan dia ngomong sendiri pasti ingat gitu di memorinya. Tapi saya harus seperti ini gitu ya. Bedanya coaching dengan mentor gitu ya. Mentor. Baik ya Pak ya. Nah sekarang gini, untuk pendampingan ini ya, pendampingan yang ini nih, yang pendampingan yang keempat ini yang harus diperbaiki. Menurut Bapak kedepannya itu seperti apa? Yang harus diperbaikinya dari sisi pembelajaran tadi. Kembali lagi ke waktu, barangkali manajemen waktu. Dari RPP harus lebih saya maksimalkan karena ada beberapa kelompok kan ekspektasi saya ini pengerjaannya cepat gitu, tapi ternyata mesti butuh bantuan support, bantuan semangat dari saya. Ininya tetap saya masuk di sana gitu. Barangkali itu manajemen waktu. Yang kedua di bagian ketika diskusi anak-anak masih ada yang belum paham bahwa harus mengerjakan apa yang dibawa gitu. Contohnya tadi ada yang lupa membawa gunting gitu, jadi saya mengeluarkan sendiri. Iya, baik Mas Sony. Nah sekarang masih terkait dalam pembelajaran yang tadi ya. Nah ini sejauh mana menurut Mas Sony ya pembelajaran yang barusan Pak Sony laksanakan itu sudah mengimplementasikan pembelajaran Pak Sony yang barusan itu sudah berpihak pada murid tidak? Insya Allah apa yang dilaksanakan dalam pembelajaran tadi sudah berpihak kepada murid, karena kegiatan tersebut anak-anak yang mengerjakan, anak-anak terlibat secara langsung sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan keinginan mereka, baik itu di proses sampai pada ke produk. Dari konten sampai pada ke produk. Nah menurut Bapak ada yang perlu diperbaiki nggak ke depannya menurut Bapak? Dari konten, tetap kembali ke konten karena keberagaman itu saya masih belum begitu terakomodir semua, karena demikian, karena keinginan anak banyak, ragamnya juga banyak gitu. Ragamnya juga. Baik Pak Sony, nah sekarang untuk pembelajaran tadi di awal sudah Pak Sony sudah selesai semua ya, insya Allah kemarin malah udah post test ya. Nah kemudian Pak
Pak Sony untuk pendampingan yang kelima ya. Nah, persiapan kelengkapannya itu adalah nanti Pak Sony harus mengajak rekan sejawat untuk coaching. Ya, coaching di P5 itu. Nanti pendampingan P5 berarti saya nanti lihat Pak Sony coaching dengan rekan sejawat. Kemudian sama pelaksanaan coaching juga pada saat diobservasi oleh saya, waktunya itu adalah 2 jam pelajaran. Ya. Nah, kemudian berarti ini apa, jadi kan ini ada bahasa luring ya, ada bahasa daring, jadi mungkin bisa saja daring, tapi ini ya, ini jadi dapat dilakukan secara daring atau luring. Tapi itu entah apa, kan namanya kegiatan itu kan kadang berubah-ubah ya. Pembekalan katanya ini daring gitu karena bulan puasa, tapi pada saat ini ada lagi susulan informasi katanya luring cina gitu ya. Nah, ini juga entah ya, karena mungkin pendampingannya berupa coaching ya, pakai coaching CGP-nya gitu. Jadi di sini ada tulisan secara luring ataupun daring gitu ya. Nanti artinya gini, nanti silakan dipersiapkan dulu kalau daring ya, kalau luring kan gampang, tinggal saya datang. Tapi kalau misalkan daring, silakan dipikirkan harus seperti apa gitu ya ininya. Nah, kemudian Pak Sony juga harus menyusun membimbing rekan sejawatnya, teman-teman guru untuk menyusun RPP yang Pak Sony buat ya, yang ada PSE-nya, ada diferensiasinya. Nah, bentuknya itu seperti maksudnya gini, jadi nanti ada yang harus diupload di produk ya, jadi bahwa Pak Sony itu sudah membimbing seperti itu. Maksudnya gini, apakah bentuk diseminasi atau sudah produk aja gitu dari kelas 1 sampai kelas 5? Sepertinya itu, kalau seperti itu kan tidak mungkin kalau produk aja. Kalau produk aja kan kita nggak tahu ya gitu ya. Ya kita maksud itu ambil kemungkinan yang pahitnya gitu ya. Sepertinya itu harus ada kegiatan yang diseminasi itu tentang penyusunan RPP gitu ya. Pendampingan kelima berarti mungkin bulan April ya, Mei awal ya, awal itu. Selanjutnya hasil yang tadi ya, yang nanti si hasil RPP yang disusun oleh CGP oleh rekan sejawat itu nanti oleh CGP di ini lagi dikoreksi gitu. Kalau kasusnya nanti dikoreksi apakah sudah betul atau belum gitu ya. Hasil dari rekan sejawat itu gitu. Jadi dikoreksi. Nah, ini mungkin kalau seperti ini bisa saja nanti harus diupload atau apa gitu ya. Saya belum baca. Apakah yang diupload itu kelas 1 sampai kelas 5 atau sampel saja? Ya. Nah, itu mungkin nanti ada pemberitahuan itu ya, susulan, karena di sini tidak ada harus misalkan apakah RPP itu harus semua tingkatan atau bagaimana, di sini tidak ada. Nah, kemudian untuk aktivitas coaching ya pada pendampingan yang kelima. Nah, aktivitas ini nanti ada instruksinya di modul 3 ada ya? Ada ya? Ada aksi nyata. Iya, ada aksi nyata, ada pada bagian aksi nyata. Nah, kemudian aksi nyata yang ini ya? Aksi nyata yang yang itu ya, betul. Ada aksi nyata yang coaching. Nah, nanti ada proses observasi ya, hasil catatan saat proses diserahkan kepada PT. Jadi nanti ada pra observasi mungkin Pak Sony, kemudian ada juga sebentar ya. Ini kan coaching ya, coaching untuk supervisi akademik. Oh, berarti CGP juga harus coaching berupa supervisi akademik, makanya disuruh ngebimbing bikin RPP ya gitu. Tapi kalau misalkan ada supervisi akademik seperti itu bukan diseminasi deh,
Ya. Bukan ya? Heeh. Langsung ke coaching. Bukan, maksudnya gini, ya langsung betul, langsung secara langsung gitu ya membimbingnya. Nah nanti si RPP itu untuk untuk kegiatan pembelajaran reka sejawat ya teman guru lah. Nanti Pak Sony mengobservasi gitu ya, mengobservasi, kemudian ada praobservasi seperti sekarang aja gitu, seperti proses saya ke Pak Sony belum waktu pendampingan yang ketiga saya kasih tahu bahwa Pak Sony nanti bikin RPP ya yang berupa yang sesuai dengan diferensiasi KSE gitu kan ya. Nah ini jadi intinya CGP itu melakukan hal yang sama dengan PP nanti yang P1 P5 ya. Nah gitu. Nah pastikan CGP melakukan proses observasi, proses observasi, nah juga pasca ya di situ. Nah, setiap aktivitas CGP saat melakukan observasi dan observasi pembelajaran, PP tetap melakukan pemantauan dan diskusi melalui WA, HP atau tatap muka virtual. Nah, tapi ini nanti diobservasi lagi ya. Oke. Ini saya ke bawahnya, ini maksudnya kan CGP. Berarti nanti sebentar. Iya betul. Setiap aktivitas CGP saat melakukan pra-observasi dan observasi pembelajaran, ya PP tetap melakukan pemantauan dan diskusi melalui WA, HP, atau tempat virtual. Itu kalau misalkan dari artinya gini, nanti kan Pak Sony melakukan jadi Pak Sony praktek supervisi ya, pra-observasi pra-observasi dengan misalkan dengan rekan guru, misalkan ibu ini. Nah itu nanti dilihat oleh saya, kemudian ada juga videonya gitu. Jadi praktek seperti itu. Jadi Pak Sony jadi observernya, nanti ada rekan guru yang ngajar gitu. Nah nanti saya melihat gitu. Jadi kegiatannya harus disaksikan oleh PP ternyata. Iya, pada saat pendampingan yang kelima gitu. Gitu ya Pak ya? Jadi Bapak bukan coaching. Nah, ini kan coaching itu yang dimaksud. Maksudnya kegiatan pendampingan 5 itu coaching. Nah, dimaksud coaching itu seperti ini Pak. Pra-observasi itu coaching. Tadi itu coaching, pra-observasi yang tadi yang sebelum ngajar. Kemudian setelah Bapak ngajar, kemudian ada pasca observasi. Nah, tadi juga sama coaching. Jadi maksudnya tapi coaching dalam hal supervisi akademik gitu. Nah, seperti yang tadi yang barusan saya ini. Nanti kan Bapak punya videonya bisa dilihat lagi lah. Ini saya juga lagi proses coaching sama Bapak gitu. Jadi coaching itu bukan berarti hanya maksudnya gini, coaching itu tidak hanya untuk pada saat menggali potensi anak atau menggali potensi yang lain gitu ya. Tapi ini coaching juga ada coaching supervisi akademik gitu kan ya Pak ya. Nah, gitu. Iya itu Pak, atur nuhun.